Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe, untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang ingin datang dan jujur sampaikan ini kepadamu. Yang ingin datang dan jujur sampaikan ini kepada kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada ciri-ciri seperti apa untuk orang ini. Ya, kita akan ambil 3 kartu untuk ciri-cirinya dia. Lalu di sini kita akan ambil 1 untuk situasi bagaimana relationship kamu sama orang ini. Oke. Dan kita akan coba ambil 3 kartu lagi ya, untuk apa yang menjadi mungkin isu atau situasi besar ya, yang menjadi isu dalam hubungan kalian. Oke. Mari kita buka satu persatu. Oke. Yang ingin datang dan jujur ungkapkan ini kepada kamu. Ciri-cirinya yang pertama adalah orang ini, teman-teman, menghadapi banyak rintangan dan menghadapi banyak masalah di dalam hidupnya. Ya, jadi orang ini tuh adalah situasi-situasi struggle di mana dia itu harus melewati banyak masalah di dalam hidupnya dia. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Di sini juga ada periode di mana dia itu bersikap keras kepala, ya. Ada sisi keras kepala, ada sisi defensif dia juga. Ketika dia merasa segala sesuatu itu benar yang dia pegang, dia akan berusaha mempertahankan. Jadi orangnya itu sistemnya mempertahankan dan defensif. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Apalagi kalau Sora lihat orang ini itu ada sisinya itu sering curigaan ya sama orang lain, dan ada sedikit paranoid atau ketakutan yang bisa berlebihan. Oke. Lalu di sini yang lain adalah orang ini juga punya banyak keinginan atau punya banyak sekali harapan yang sebenarnya dia itu inginkan gitu ya. Jadi orang ini itu ada sisi di mana dia mencari segala sesuatu yang bisa memenuhi kepuasan batin dia. Ya, orang ini ada yang self-center atau ego, mengutamakan dirinya dia yang paling terutama. Ada di sini yang beberapa cenderung hedon ya, misalnya. Jadi mungkin kalau dalam kehidupan juga bisa ada yang boros gitu loh ya. Dan kalau Sora di sini orangnya penuh dengan pride ya, harga diri tinggi gitu loh ya. Nah, dan di sini orang ini kadang-kadang terlihat untuk cenderung denial untuk mengambil suatu keputusan atau melihat suatu kenyataan yang ada. Jadi orang ini tuh ada sisi yang gimana ya Sora bilangnya ya, indecisions gitu. Jadi kayak nggak bisa mengambil satu keputusan ya, ragu-ragu, nggak yakin karena memang di sini seperti menolak untuk melihat kenyataan yang ada, atau orangnya kadang-kadang ada sisi lari dari menghadapi kenyataan ya. Dan orangnya ini lebih kepada untuk kadang-kadang mengabaikan emosi atau intuisi dia sendiri gitu ya. Padahal harusnya ada situasi masalah itu diselesaikan. Jadi cenderung pasif dan juga stagnan gitu ya. Nah, kita mau lihat sekarang situasi hubungan pada saat ini. Situasi hubungan saat ini memang ada situasi gejolak dari dalam diri, ada situasi di mana ada keinginan atau adanya pergerakan yang dia ingin untuk datang, atau ada dorongan ya teman-teman di sini untuk dia bergerak atau mungkin datang ke arahnya kamu. Nah, di satu sisi ya, kamu mungkin banget menjadi seseorang yang berharap untuk dia itu bisa datang, untuk dia itu bisa punya suatu aksi gitu ya. Jadi ini adalah hubungan yang mengharapkan suatu energi atau suatu pergerakan secara nyata ya. Apa sih memangnya yang menjadi isu di dalam relationship ini gitu ya. Di sini ada isu di mana keluarga menjadi satu-satunya isu besar di sini. Ya, nggak satu-satunya sih, sorry. Lebih kepada isu yang utama lah, Sora bilangnya ya. Di mana ini ngomongin soal material secara keluarga juga. Jadi sangat mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang secara finansial juga mungkin belum siap untuk keuangannya. Mungkin keluarganya juga sedang menghadapi situasi finansial yang kurang baik,
yang harus dia support dan sebagainya ya. Selain daripada itu, ini juga ngomongin soal keberhasilan atau kesuksesan atau langkah untuk maju. Artinya di sini sangat mungkin ya ada situasi di mana rasa kurang percaya diri, rasa kurang optimis gitu ya untuk maju ke depan yang melingkupi hubungan ini. Jadi bisa saja kayak orang ini bisa saja karena ada situasi finansial dia yang harus dia fokusin sama keluarganya, atau ada hal-hal yang masih harus jadi fokus sama keluarga, khususnya secara material, sehingga membuat dia itu seperti kayak mau maju ke depan itu, dia tahu bahwa ada hal-hal yang harus dia lewatin dulu, gitu ya, menuju kesuksesan, ya, keberhasilan, sehingga di sini ada sikap hangman. Ya, sikap ragu-ragu, sikap enggak yakin, sikap yang cenderung kesannya kayak pasif dan pasrah gitu loh ya, kalau yang surat lihat di sini. Jadi ada sisi untuk seperti ada situasi di mana dia itu merasa aku tuh nggak bisa bergerak ya, ada situasi di mana adanya kepasrahan ya, dan di sini ada situasi yang juga di satu sisi menggantung ya. Jadi ini pergerakannya itu lebih kepada pergerakan yang menggantung, pergerakan yang terasa pasif mungkin ya. Sedangkan di sini dibutuhkan atau diharapkan suatu usaha. Ya, jadi lebih kepada situasi yang enggak jelas, situasi yang banyak pengorbanan gitu loh ya. Mungkin harus menunggu dalam ketidakpastian dan sebagainya. Oke. Bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu? Bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu? Ada satu kartu di sini, dan bagaimana perasaan kamu pada saat ini kepada dirinya dia. Oke. Di sini ya teman-teman, dia itu sebenarnya punya perasaan secara batin, itu punya banyak kepuasan batin ketika bersama dengan kamu. Ada banyak happiness, ada banyak impian atau harapan. Kamu salah satu jadi seseorang yang bisa dibilang tuh mungkin family material buat dia gitu loh ya. Dan di satu sisi kamu itu juga masih berharap hubungan ini, banyak dari kalian yang masih memanifestasikan dan masih berharap hubungan ini itu masih bisa jalan, masih bisa berhasil, masih mengharapkan untuk segala usaha yang bisa kamu lakukan untuk menjadikan hubungan ini itu bisa terrealisasi lah, ibaratnya seperti itu. Sementara orang ini secara emosi dan perasaan itu benar-benar sayang sama kamu, merasa komplit sama kamu, merasa kamu tuh jadi seseorang yang mungkin banget bisa untuk menjadi pasangan sahnya dia gitu loh ya. Tapi gitu loh ya, apa yang dia rasakan soal masalah kendala dia. Di sini ada situasi di mana dia merasa masih perlu berjuang, teman-teman. Dan di sini masih banyak hal-hal yang menjadi pertimbangannya dia. Jadi di sini ada begitu banyak kekalutan, nggak pasti di pikirannya dia gitu loh ya. Sebenarnya dia ingin melangkah, ingin memperjuangkan. Tapi masalahnya ada situasi di sini yang membuat dia itu jadi banyak banget berpikir, teman-teman. Sementara kamu lebih kepada pasif dan menunggu gitu ya. Kamu lebih kepada pasif, menunggu, memantau gitu ya, mengikuti intuisi kamu untuk melihat gimana sih sebenarnya orang ini, apakah akan ada pergerakan dan sebagainya. Karena di sini ada situasi pertimbangan ya teman-teman. Orang ini pun sedang berpikir atau sedang memperjuangkan. Sementara kamu lebih kepada diam, pasif, mengikuti intuisi. Karena kamu tahu koneksi intuisi kalian itu terkoneksi. Nah, sekarang kenapa dia pingin datang dan kenapa dia pingin menyampaikan ini langsung sama kamu jujur ya. Dia pingin datang, oke, dan menyampaikan ini sejujurnya sama kamu. Oke, ini langsung kebuka ya. Oke, yang pertama ya, dia itu pada akhir-akhir ini teman-teman sering sekali memikirkan tentang kamu. I've thought a lot about you lately. Jadi mungkin banget kalian itu ada situasi yang tadi Sora udah bilang belum ada pergerakan ya. Kalau Sora di sini cenderung pasif, dari kamu pasif, dari dia juga banyak mikir. Dan dia sebenarnya pengen jujur kalau dia itu sebenarnya banyak sekali atau sering sekali memikirkan kamu dan memikirkan hubungan kalian gitu loh ya, apalagi akhir-akhir ini ya. Jadi ada banyak perenungan di sini ya teman-teman. Dan sebenarnya dia itu ingin menyampaikan kekhawatiran dia, apakah dia itu masih dianggap dalam hubungan ini gitu ya. Maaf ya teman-teman, ada
suara dari luar karena memang dalam Sora syuting ini masih dalam suasana pemilihan umum ya. Oke, jadi ada tenda di luar untuk TPS dan mereka lagi berhitung dan sebagainya. Jadi konsen aja ke sini, oke? Dan di sini teman-teman, dia pingin ngomong sejujurnya. Kenapa dia pingin datang dan jujur terbuka sama kamu? Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ada satu situasi konstan banget. Pikiran dan hati dia itu selalu kembali ke arah kamu. Jadi meskipun dia mencoba untuk menjauh, tetap saja pikiran dan hatinya selalu kembali kepada kamu. Ya. Dan di sini, oke, dia ingin menyampaikan kalau selama ini mungkin dia seperti lama untuk berpikir, mungkin komunikasi juga dalam tanda kutip terkendala. Di sini lebih kepada karena dia itu sedang berkonsentrasi terhadap apa yang dia harus lakukan. Jadi di sini ada usaha dia untuk bertanggung jawab terhadap masalahnya dia, seperti keluarganya, membangun karir dia gitu ya. Karena di sini ada situasi memang dia memilih untuk diam, banyak pasif, banyak berpikir. Jadi sebenarnya dia pengen jujur sama kamu, mau datang mau bilang kalau sebenarnya kalau dia belum ada pergerakan, itu lebih kepada dia itu memang berpikir tentang tanggung jawab dia, gitu loh ya. Jadi lebih kepada dia itu ngurusin tanggung jawabnya dia, oke? Dan dia ingin menyampaikan langsung kepada kamu bahwa selama kalian tidak berkomunikasi atau ada jauhan ini atau belum ada pergerakan, dia itu tetap bisa merasakan telepati dan koneksi di antara kalian. Kamu itu tidak pernah jauh dari dia. Artinya pikiran kamu masih terkoneksi, bertelepati gitu loh ya, dengan kuat. Ya teman-teman. Dan ketika berjauhan dari kamu, membuat dia justru lebih bisa memahami dan mengerti bahwa kalian itu terkoneksi. Ya, dan dia itu jadi banyak berpikir hal-hal yang selama ini belum pernah dia pikirin ya. Jadi tentang koneksi, tentang perasaan, tentang apa saja yang kamu sudah lakukan sama orang ini gitu loh ya, pengorbanan kamu dan sebagainya ya. Dan di sini oke, dia menyadari kalau dia mau jujur sama kamu, kalau dia itu masih lost, masih hilang arah, masih ada bagian diri dia yang bingung harus ngapain, bingung kayak harus gimana gitu ya, bertanya-tanya tentang situasi dan keadaan gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia itu mau jujur bilang sama kamu kalau dia pun masih butuh waktu untuk menyelesaikan situasi dan keadaan yang masih bolong-bolong ini. Dia pun masih belum jelas terhadap apa yang harus dia putuskan, bagaimana ke depan dan sebagainya. Jadi kayak pengen ngomong jujur situasi dia gitu loh. Kalau dia itu memang masih menggantung, memperjelas itu ke kamu. Dan dia ingin menyampaikan langsung sama kamu kalau dia itu sebenarnya pingin untuk sedang berusaha untuk masa depan yang lebih baik. I'm working towards a better future. Jadi di sini ada tujuan yang dia mau capai teman-teman, gitu loh ya. Dan di sini oke, dia itu mau bilang kalau dia itu masih cari tahu soal kamu, masih mantauin kamu teman-teman. Jadi untuk kalian di sini yang berpikir bahwa dia tidak memperhatikan kamu, dia mengabaikan kamu, dia udah nggak peduli sama kamu, itu tidaklah betul. Karena ternyata dia masih mau tahu dan mencari tahu soal kamu. Oke? Dan di sini ada sebuah energi penyesalan. Penyesalan mungkin perilaku dia yang kurang gentleman atau gentlewati sama kamu, perilaku dia yang tiba-tiba ngilang, perilaku dia yang mungkin ngegantungin kamu, gitu loh. Atau dia mengatakan sesuatu yang menyakiti kamu, menyerang kamu, mojokin kamu, neken kamu, gitu loh. Apapun itu ada energi penyesalan di sini. Dan dia ingin nyampein kalau kamu itu adalah sosok yang tidak bisa tergantikan. Kenapa? Karena sekarang tanpa sadar dia pun selalu membandingkan kamu sama yang lain. Kamu tuh sosok yang paling spesial, ya. Dan dia mau menyampaikan kalau kamu punya porsi besar di dalam hidupnya dia. Artinya kamu itu banyak ya, kalau Sora lihat di sini, banyak berkontribusi, banyak membantu dia untuk jadi seseorang yang lebih baik. Makanya dia menyadari betapa kamu itu punya arti buat hidupnya dia. Dan kamu salah satu sumber kebahagiaan yang dia rasakan. Ya, makanya di sini ya teman-teman, dia itu bisa apa ya, kalau Sora di sini dia itu masih mengingat segala kenangan manis yang terjadi di antara kalian. Oke.
Oke. Itu yang membuat dia itu kayak masih sangat terkoneksi, masih sangat menghargai segala kenangan manis di antara kalian. Dan sebenar-benarnya tanpa kamu dia merasakan sebuah perasaan kosong yang sangat mendalam. Ya, itu yang dia mau sampaikan. Kalau sebenarnya nggak ada kamu itu rasanya kosong dan hampa. Dan dia itu pingin menyelesaikan atau pingin menyampaikan hal-hal yang belum selesai. Artinya di sini kan ada unfinished business ya teman-teman. Artinya yang dia harapkan dia ingin menyampaikan sama kamu untuk mendiskusikan atau membicarakan hal-hal yang memang belum selesai di antara kalian. Jadi yang ingin dia lakukan ke depannya selain datang dan bicara sama kamu ada apa ya di sini ya? Kalau Saudara lihat di sini dia ingin memberikan sebuah ketegasan bahwa dia itu ingin bisa menyelesaikan segala masalah dan penghalang yang ada. Oke, jadi kalau Saudara lihat di sini ada energi dari Emperor, ada energi dari suatu ketegasan yang ingin dia lakukan. Oke, dan di sini teman-teman dia juga ingin melakukan atau mengusahakan yang terbaik. Ya, jadi kalau Saudara lihat di sini, salah satu yang ingin dia lakukan adalah menunjukkan sama kamu, ya, bahwa dia akan melakukan langkah nyata untuk usaha biar hubungan ini tetap bisa lanjut, walaupun memang dia masih, ya, tidak yakin. Artinya di sini ada usaha. Jadi untuk kalian sama ini berpikir dia itu nggak ada usaha, kalian berpikir dia pasif, dia ingin menunjukkan itu, ya. Apakah kedepannya ada potensi kalian bisa sama-sama? Kita ambil dulu satu kartu. Di sini ada awal yang baru yang mungkin banget teman-teman terbuka di antara kalian. Ya, ada energi bergerak maju sama-sama. Jadi di sini jelas bahwa sangat mungkin ada langkah untuk awal baru, masuk chapter baru dan berjuang untuk kedepannya. Ya, itu jelas ada. Tapi memang ini akan masih pelan-pelan diproses satu demi satu gitu loh ya. Tapi dia akan mulai dengan mengungkapkan perasaan dia sejujurnya sama kamu ya. Dan di sini dia pengen ngomong jujur kenapa dia itu selama ini seperti menahan diri atau tidak bergerak ke kamu karena ketidakyakinannya dia. Jadi di sini udah jelas teman-teman, ada sinyal positif ya, adanya suatu pergerakan. Nasihat atau masukan kepada kamu untuk mengatasi situasi ini seperti apa? Bukan mengatasi, merespon. Di sini teman-teman ada romantisme dan ada rasa sayang, ada cinta. Jadi di sini untuk kalian yang memang masih punya rasa cinta atau rasa sayang, lakukanlah ini dengan sebuah ketulusan, ya teman-teman. Artinya kamu itu memang kalau kamu merasa romansa, cinta itu selalu ada di sana, maka kamu akan menerima kembali orang ini. Ya, intinya seperti itu. Jadi memang di sini apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu impikan, kalau ini yang kamu harapkan dan kamu impikan, ini adalah jawaban dari dua-dua kamu. Ya, jadi buat kalian tim yang tidak berharap dia balik dan sebagainya, berarti pembacaan ini bukan untuk kamu. Tapi kalau untuk kalian yang berharap, berdoa atas keinginan hati dan cinta untuk dia datang dan mulai awal yang baru, ini adalah jawaban untuk kalian. Ya, jadi balik lagi, apa yang kemarin kamu inginkan? Kalau yang kamu inginkan dia balik, ini jawabannya untuk kamu. Kalau enggak, berarti bukan. Ya. Dan teman-teman yang kepingin beli kalung kupu-kupu untuk melepas trauma negatif, ya, dari batu kristal asli, rose quartz, dan gelang dari batu kristal asli untuk menarik energi positivity dan cakra hati, serta untuk cincin ya dari batu kristal asli ya untuk energi cahaya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Bisa kamu pesan di sana. Harganya saat ini 195.000, termasuk kalau kamu di sana pengen personal reading. Kita di sini akan coba lihat zodiak yang terungkap. Zodiak yang terungkap, oke? Ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Leo, ada Virgo, ada Capricorn, ada Aries, dan ada Cancer. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Oke, Ki, B, Ki, P, A, C, D, I, L, K, P,
N, U, K, B, Z, dan L. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main juga di channel pertama Sora, Sora and Tarot. Bye-bye.